Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ejaan yang beranggotakan 1. Erik Prakoso, 2. Sinta Uli Simbolon, 3. Saya sendiri Serli Ananda, 4. Anissa Fadila, 5. Maulana Jinar Sidik, 6. Rehan Kamaludin Sigit. Next. Pengertian ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi baik kata, frasa, kalimat, dan lainnya ke dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta aturan mengenai tanda baca. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa, 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, 3. Sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata jang, pajah, sajang. Huruf O untuk menuliskan huruf bunyi U, seperti pada kata guru, itu umur. Kecuali AU tetap ditulis AU. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan bunyi hamzah, seperti pada kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai. Ejaan Republik atau Ejaan Sawandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan Ejaan Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Ejaan ini menggantikan ejaan yang sebelumnya digunakan, yaitu Ejaan Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Ophuijsen, pertama, huruf O menjadi U, seperti pada guru menjadi guru. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan ditulis dengan K, seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka-angka, angka 2, seperti ubur, ubur-ubur, bermain-main, kebarat-baratan. Awalan di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erik Prakoso. Selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan.
Ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut EYD diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972, merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Pedoman ejaan bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan Republik yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Ada beberapa perubahan pemakaian huruf pada EYD dengan ejaan-ejaan sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya, misalnya khilaf, fisik, zakat, dan universitas. Yang kedua, huruf H dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya kata furqan dan xenon. Selanjutnya, yang ketiga, penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Sebagai awalan, di ditulis serangkai dengan unsur yang menyertainya, sedangkan di sebagai kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, awalan di itu dicuci, dibelikan, dilatar belakangi, dan sebagainya. Untuk kata depan di, itu di kantor, di belakang, di tanah, dan sebagainya. Yang keempat, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Misalnya, penulisan anak-anak bukan anak dua, bersalam-salaman bukan bersalam duaan. Next. Di sini ada beberapa perbedaan antara ejaan lama dengan EYD. Yang pertama, yaitu di ejaan lama, penulisan jika dan wajar itu ditulis dengan DJ. Dan di ejaan yang disempurnakan hanya memakai J saja. Dan bisa dilihat di layar itu ada TJ yang berubah menjadi C, lalu NJ yang berubah menjadi NY, dan CH berubah menjadi KH. Next. Baik, ejaan yang disempurnakan, hal-hal yang diatur dalam EYD meliputi yang pertama, pemakaian huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam, penulisan unsur serapan. Next. Dan selanjutnya akan disambung oleh anggota yang lain. Pengertian diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan suatu cerita. Diksi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Makna diksi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain.
Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya, kepala di sini diartikan sebagai organ tubuh paling atas. Ibu diartikan sebagai orang yang telah melahirkan kita. Makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya di sini ibu kota yang diartikan sebagai pusat pemerintahan. Dua, kata umum. Atau meluas atau generasi dan atau kata khusus atau menyempit atau spesialis. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Contohnya buah, ikan, dan tumbuhan. Kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, atau disebut juga dengan hiponim. Contohnya bunga mawar, ikan cupang, dan pohon beringin. 3. Kata contohnya meja, kursi, buku, dan handphone. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Sesuai dengan namanya, kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contohnya kaya, miskin, dan keinginan. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota lain. Sinonim. Sinonim dan antonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan. Sinonim dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat itu tidak membosankan. Dalam hal ini, pemakaian bahasa dapat memilih bentuk kata mana yang paling tepat untuk digunakan. Contohnya, cerdas, cerdik, agung, besar, raya, penelitian, dan penyelidikan. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Contohnya, rajin lawan katanya malas, hidup lawan katanya mati, besar lawan katanya kecil. Kata-kata pungut itu ada yang dipungut tanpa diubah, tetapi ada juga yang diubah. Kata-kata pungut yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Indo disebut bentuk sarapan. Bentuk sarapan itu ada 4 macam. A. Kita mengambil kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, bank, opname, sama golf. Kita mengambil kata dan menyesuaikan kata itu dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, apotek jadi apotik, subjek jadi subjek, university jadi universitas. C. Kita menerjemahkan dan memadankan istilah-istilah ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, starting point atau titik tolak, meet the press, jumpa press. D. Kita mengambil istilah yang tetap seperti istilah karena sifat keuniversalnya. Contohnya, de facto, de jure, dan cum laude. 5. Bentuk kata. Ada 2 cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru, misalnya tata buku, tata bahasa, tata busana, tata rias, tata cara. Dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata melalui pungutan kata, misalnya bank, kredit, valuta, televisi. 6. Selanjutnya akan disampaikan 6. Kesalahan pembentukan pemilihan kata. Penanggalan awalan meng. Penanganan awalan meng pada judul diperbolehkan.
Berikut ini contoh dalam bentuk yang salah dan benar. Jaksa Agung Hendarman Supanji periksa mantan Presiden Soeharto. Salah. Yang benar adalah Jaksa Agung Hendarman Supanji memeriksa mantan Presiden Soeharto. B. Penanggalan awalan ber. Sampai jumpa lagi. Salah. Yang benar adalah sampai berjumpa lagi. C. Peluluhan bunyi C. Bunyi C tidak luluh apabila mendapat awalan meng. Contoh, Agus sedang mencuci mobil. Salah. Yang benar adalah Agus sedang mencuci mobil. Benar. D. Penyenggawan kata dasar. Penyenggawan kata dasar ini sebenarnya adalah ragam lisan yang dipakai dalam ragam tulis, akhirnya mencampur adukan antara ragam lisan dan tulis ini menimbulkan suatu bentuk kata yang salah dalam pemakaian. E. Bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Kata dasar yang bunyi awalnya S, K, P, atau T sering tidak luluh jika mendapat awalan M atau P. Padahal menurut kaidah buku bunyi-bunyi itu harus lebur menjadi bunyi sengau. Contoh, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Salah. Yang benar, semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Kesalahan pembentukan kata dan pemilihan kata. Yang pertama, awalan ke yang keliru. Perlu diketahui, awalan ke hanya dapat menempel pada kata bilangan, seperti kata kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Pengecualian pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. Contoh, mengapa kamu ketawa terus? Itu salah. Yang benar, mengapa kamu tertawa terus? C. Pemakaian akhiran ir. Pemakaian akhiran ir sangat produktif dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Padahal, dalam bahasa Indonesia baku, untuk padanan akhiran ir adalah asi atau isasi. Contoh, akomodir, itu yang benar akomodasi, realisir, realisasi, intimidir, intimidasi. Padanan yang tidak serasi. Padanan yang tidak serasi terjadi karena dua kaidah bahasa bersilang atau bergabung dalam sebuah kalimat. Contoh, apabila pada hari itu saya berhalangan hadir, maka rapat akan dipimpin Saudara Daud. Itu salah. Yang benar, apabila pada hari itu saya berhalangan hadir, rapat akan dipimpin Saudara Daud. Pada hari itu saya berhalangan hadir, maka rapat akan dipimpin Saudara Daud. Itu yang benar. Bentuk yang baku untuk mengganti padanan itu adalah disebabkan oleh dan lain-lain, atau dan sebagainya, karena atau untuk atau kalau saja tanpa diikuti maka, atau maka saja tanpa didahului oleh karena atau untuk atau kalau, meskipun saja tanpa disusul tetapi atau tetapi saja tanpa didahului meskipun, pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Dalam pemakaian sehari-hari, pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, dan daripada sering dipertukarkan. Contohnya nggak kelihatan, maaf. Pemakaian akronim. Yang dimaksud dengan singkatan ialah hasil menyingkat atau memendekkan perubahan huruf atau gabungan huruf seperti DPR. Yang dimaksud bentuk singkatan ialah kontraksi bentuk kata sebagaimana dipakai dalam ucapan secepat, seperti lab, laboratorium. C. Penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemungkinan. Kata-kata kesimpulan bersaing pemakaiannya dengan kata simpulan. Kata keputusan bersaing pemakaiannya dengan kata urusan. Kata pemukiman bersaing dengan kata permukiman. Kata penalaran bersaing dengan kata pernalaran. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengikuti pola yang rapi dan konsisten. Kalau kita hubungan antara yang satu dengan yang lain. Contoh, tulis, menulis, penulis, penulisan, tulisan. Pilih, memilih, pemilih, pemilihan, pilihan. Ada lagi pembentukan kata yang mengikuti pola berikut. Contoh, tani, bertani, petani, pertanian. Mukim, bermukim, pemukiman, permukiman. K. Penggunaan kata yang hemat. Salah satu ciri pemakaian bahasa yang efektif adalah pemakaian bahasa yang hemat kata, tetapi padat isi. Namun dalam komunikasi sehari-hari sering kita
Jumpai pemakaian kata yang tidak hemat. Contoh yang tidak hemat, sejak, dari, sejak atau dari, agar, supaya, agar atau supaya, mempunyai pendirian, berpendirian, perbandingan kata yang hemat dan kata boros. 1. Apabila suatu reservoir masih mempunyai cadangan minyak, maka diperlakukan tenaga dorong buatan untuk memproduksi minyak lebih besar. Boros. Itu kata-katanya boros atau salah. Yang B, apabila suatu reservoir masih mempunyai cadangan minyak, diperlukan tenaga dorong buatan untuk memproduksi minyak lebih besar. Itu salah. Yang C, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi di mana sebagai sumber devisa negara diperlukan tenaga ahli yang terampil di bidang geologi dan perminyakan. Itu benar. Analogi. Di dalam dunia olahraga terdapat istilah petinju. Kata petinju berkorelasi dengan kata bertinju, berarti orang yang biasa bertinju, bukan orang yang biasa meninju. Dewasa ini dapat dijumpai banyak kata yang sekelompok dengan petinju, seperti pesilat, petenis, pesenam, dan lain-lain. Jika dilakukan demikian, akan tercipta bentukan seperti berikut ini. Petinju, orang yang bertinju. Pesilat, orang yang bersilat. Petenis, orang yang bertenis. Pesenam, orang yang bersenam. M. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Bentuk jamak dengan melakukan pengulangan kata yang bersangkutan seperti kuda-kuda, meja-meja, buku-buku. Bentuk jamak dengan menambahkan kata bilang seperti beberapa, sekalian, semua. Bentuk jamak dengan menambahkan kata bantu jamak seperti para tamu. Bentuk jamak dengan menggunakan kata ganti orang seperti mereka, kami, kita, dan kalian. N. Penggunaan di mana, yang mana, hal mana. Kata di mana tidak dipakai dalam kalimat pertanyaan. Kata di mana tersebut harus diubah menjadi yang, bahwa, tempat, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Monggo. Baik, untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum, saya mau nanya. Apa dasar pertimbangan yang digunakan sehingga ejaan tersebut harus disempurnakan? Terima kasih. Baik, sama-sama. Itu mohon maaf, masih direkam. Iya, nggak apa-apa. Sekalian aja direkod sampai akhir. Oke. Yang lain pertanyaannya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memberikan pertanyaan. Ya. Mengapa remaja sekarang masih banyak yang tidak mengetahui apa saja ejaan yang disempurnakan? Sebutkan alasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sembari menunggu ada yang bertanya lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Orhan. Jadi pertanyaannya tadi, apa dasar pertimbangan yang digunakan sehingga ejaan tersebut harus disempurnakan, begitu ya? Jadi menurut kelompok kami, prinsip-prinsip yang mendasari perubahan ejaan itu yang pertama
prinsip kehematan atau efisiensi. Yang kedua, prinsip keluasan atau lebih fleksibel. Yang ketiga, prinsip kepraktisan. Jadi begitu. Apakah jelas, Mas Farhan? Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah cukup jelas. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa remaja sekarang apa? Apa? Lupa saya. Pertanyaan apa Nih, coba? ulang ya, Coba, ulang ya. ulang. Mengapa remaja sekarang masih banyak yang tidak mengetahui apa saja ejaan yang disempurnakan? Itu. Terima kasih. Oh, kenapa remaja sekarang masih belum mengetahui mana ejaan yang disempurnakan, mana ejaan yang salah? Karena remaja sekarang itu kebanyakan menghabiskan waktunya bukan untuk membaca. Jadi remaja sekarang tuh kebanyakan main sosmed doang dan taunya bahasa-bahasa gaul. Jadi bahasa-bahasa yang udah disempurnakan itu mereka kurang mengetahui. Jadi gitu kalau menurut kami. Oke, mantap. Sun. Oke, sama-sama. Ayo yang lain, silahkan. Izin bertanya. Boleh, silakan. Dari Ramadhani NDH 59. Bagaimana cara meningkatkan minat baca generasi milenial sekarang agar tidak mudah termakan hoax yang beredar? Bisa diulang sekali lagi? Bagaimana cara meningkatkan minat baca generasi milenial sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi. Izin bertanya. Izin bertanya NDA 37 Tajudin Angin bin Abidin. Iya, Tajudin, silahkan. Bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada generasi sekarang tentang penggunaan ejaan yang baik dan benar? Bisa diulang? Bagaimana cara untuk memberikan pemahaman kepada generasi sekarang tentang penggunaan ejaan yang baik dan benar? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sama-sama juga.
Mungkin ada yang masih mau bertanya atau mau dijawab langsung? Mungkin saya akan membantu menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang tanya sebelum Tajudin, lupa saya. Ramadhani. Ramadhani. Tentang cara menumbuhkan minat baca ya. Cara menumbuhkan minat baca salah satunya menumbuhkan motivasi. Jadi bagaimana caranya kamu agar kamu itu suka membaca, kamu tuh harus punya motivasi untuk akan lebih baik lagi atau gimana, atau kamu tuh harus apa ya, pokoknya intinya kamu harus punya motivasi agar kamu itu bisa menumbuhkan minat baca. Yang kedua, memilih tema yang diminati. Jadi kalau kamu ingin menumbuhkan minat baca, kamu juga harus memilih tema yang diminati. Contoh, kamu keahliannya dalam bidang perikanan, jadi kamu apa namanya, memilih tema yang berkaitan tentang perikanan itu. Terus ada lagi menyisihkan waktu. Jadi kamu harus pinter-pinter mengatur waktu. Terus membaca seperlunya. Jadi ketika kamu saking senangnya membaca, kamu tuh sampai berjam-jam membaca, apa namanya, sampai tidak ingat waktu gitu. Jadi kamu tuh harus membaca seperlunya untuk menghindari rasa bosan. Sedangkan kalau kita terlalu berlebihan, kita kan menjadi bosan gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi. Berarti yang tadi yang dijelaskan sama Rehan itu faktor internal ya, bukan dari faktor eksternal. Iya, jadi kalau yang saya jelaskan tadi tentang faktor internal, jadi dari diri kita sendiri dulu. Kalau faktor eksternalnya dari teman-teman kalian. Jadi kalau kalian ingin menumbuhkan minat baca, kalian harus bergaul dengan orang-orang yang kutu buku, orang-orang yang suka baca gitu. Soalnya dari orang-orang tersebut kamu nanti akan mendapatkan motivasi-motivasi agar kamu agar tumbuh minat baca di dalam diri kamu gitu. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh nanya nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Saya dari NDH 04 ingin bertanya, apakah apa saja penggunaan imbuhan yang bisa diawali dengan KTSP tadi? Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Arum tadi bisa diulang. Imbuhan apa saja yang bisa dipakai untuk kata dasar yang diawali dengan KTSP yang barusan tadi di PPT Anda jelaskan? Baik, terima kasih.
Eh, mungkin untuk pertanyaan dari Tajudin, mungkin untuk pertanyaan dari Tajudin itu kurang lebih jawabannya sama kayak pertanyaan dari Ramadhani. Jadi bagaimana cara agar apa namanya pemuda sekarang itu paham tentang EED? Ya, salah satunya dengan membaca. Kalau tidak dengan membaca, pemuda tidak akan paham masalah EED. Itu kalau menurut kami gitu. Makasih Bang, makasih Bang Jago. Gimana Tajudin? Apa kurang jelas? Ya maaf Mas Rehan, terima kasih atas jawabannya tadi Bang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak. Terdengarkah suara saya? Terdengar, Pak. Dengar, Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Mas Dengar, Pak. Rehan ya tadi ya yang presentasi ya. Iya, Bapak. Mana tadi? Oh iya. Mas Rehan tutup saja dulu presentasinya. Diakhiri dulu, ditutup. Ya. Silakan, Mas Rehan. Gimana Bapak, kurang jelas? Maaf, di sini berisik soalnya. Ditutup dulu presentasinya. Pamitan dulu ke kawan-kawannya. Ya. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.